lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman serta selalu dekat dengan anak dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Film ini dipersembahkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional. Kata siapa kita cuma bisa kecanduan benda-benda terlarang. Padahal kecanduan bisa apa aja, mulai dari kecanduan si dia, main HP, sampai makanan termasuk
Tapi sebenarnya kenapa ya kita bisa kecanduan? Kecanduan gak akan terjadi sebelum kita menikmati sesuatu pertama kali. Pengalaman pertama yang menyenangkan itu membuat otak kita menghasilkan dopamin, zat yang membuat efek kenikmatan. Dopamin ini kemudian mempengaruhi bagian otak lain sehingga pengalaman tersebut tidak terlupakan dan kita akan berusaha mendapatkannya kembali. Jadi kalau kita melihat hal itu untuk kedua kalinya, apalagi kalau sedang lapar, maka pasti kita kepengen lagi. Tingkat kecanduan berbeda-beda sesuai dengan jumlah dopamin yang dihasilkan. Kalau kecanduan mie ayam paling-paling bikin badan gemuk. Maka lain lagi dengan ganja, kokain, dan kawan-kawannya. Zat adiktif yang terdapat di benda-benda terlarang tersebut bisa meningkatkan jumlah dopamin dengan drastis. Akibatnya otak pun kepingin lagi merasakan sensasi dopamin yang sama banyaknya, bahkan lebih, sampai-sampai berani melakukan hal-hal yang di luar akal sehat walaupun mereka tahu zat yang mereka konsumsi itu banyak sisi negatifnya. Tapi, separah apapun kecanduan masih bisa disembuhkan melalui berbagai macam cara, mulai dari terapi sampai rehabilitasi. Bahkan beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kecanduan lebih disebabkan karena kondisi psikologis yang buruk seperti kurangnya interaksi sosial atau kasih sayang. Para pasien misalnya nggak kecanduan walaupun mereka diberikan zat adiktif untuk meredakan sakit, karena saat kembali ke rumah mereka bisa berkumpul dengan orang tersayang. Candu apapun jenisnya tetap aja nggak baik kalau sampai bikin kita lupa diri. Tapi buat apa kecanduan kalau ada berbagai macam hal positif yang bisa kita lakukan supaya kita tetap happy tanpa ketergantungan apapun. Dan seperti biasa, terima kasih.